Mira Bulansari, profesi saya sebagai psikolog, dan saya memang peminatan saya di psikolog klinis anak dan remaja, sehingga memang area kerja saya banyaknya di area klinis, terutama anak dan remaja. Baik, kalau termotivasi gimana caranya gitu ya. Pertama, saya selalu mengembalikan kepada tujuan saya menjadi psikolog dulu. Apa sih tujuan saya menjadi psikolog gitu kan? Saya selalu berusaha mengingat kenapa saya ingin jadi psikolog. Nah, dengan saya tahu tujuannya, dengan saya tahu maunya saya apa, yang mengembalikan jadi semangat lagi gitu. Ingat lagi, oh ya dulu kan aku pengen jadi psikolog karena ini. Ya udah, berarti kalaupun misalnya turun naik, malesnya pasti ada gitu, nggak mungkin nggak, karena manusiawi gitu ya. Ada rasa kadang tidak mampu gitu, ada rasa ini, selalu ingat lagi, oh ya kan dulu aku pengen punya biro sendiri, aku pengen ini, pengen itu, ya pada akhirnya bangkit lagi seperti itu gitu. Karena memang belajar atau kuliah itu bukan hanya sekedar kuliah dan selesai mungkin ya jadi ibu rumah tangga gitu, tidak. Karena kalau dulu memang sudah memang settingnya aku pasti akan bekerja begitu. Kerja itu bukan untuk, ya kalau cari uang pasti semua orang juga sama gitu ya, tapi lebih dulu tuh niatnya aku kerja itu untuk senang-senang gitu, untuk bersenang-senang. Makanya jadi mau nggak mau dari situ pada akhirnya selalu ingat ya, aku kan kerjanya untuk bersenang-senang gitu. Walaupun tetap berusaha balance untuk kegiatan di rumah juga sebagai ibu rumah tangga juga jalan, karena tadi tujuannya kerja mah ya bersenang-senang seperti itu sih. Walaupun profesi ibu rumah tangga juga sama baiknya gitu kan, bukan tidak baik, sama baiknya, hanya dari dulu tuh memang sudah setting aku kuliah ini memang untuk outputnya ke sana gitu, bukan hanya sekedar kuliah aja gitu. Ya, keluarga sangat mendukung ya, pastilah gitu kan. Cuma memang di awal-awal itu sangat mempertanyakan gitu ya, kok ngambil psikologi sih, buat apa, ngapain gitu kan. Dan waktu apalagi begitu lulus udah akan ngambil S2 itu gitu, ngapain sih gitu kan, ngambil S2 udahlah kerja aja, atau udah nanti juga jadi ibu rumah tangga, sempat begitu gitu kan. Tapi ya saya bilang ya enggak ada, aku mah pengen jadi psikolog, bukan hanya sarjana psikologi. Ngapain aku nggak kuliah psikologi kalau cuma jadi sarjananya doang gitu kan, bukan jadi psikolog, karena niatnya memang jadi psikolog gitu. Seperti itu. Tapi makin kesini mereka sangat suportif gitu, sangat support gitu kan, untuk yang pas jam kerja, pas apa tuh mereka sangat mendukung gitu kan. Kadang mempromosikan juga ke teman-temannya, ke lingkungannya mereka gitu kan, bahwa saya sebagai psikolog, saya apa seperti itu. Jadi sangat suportif, apalagi suami saya juga psikolog kan, suami saya juga psikolog, jadi kita sama-sama support sih sebenarnya. Apa yang mau saya kembangkan, apa yang dia kembangkan, kita sama-sama gitu. Insyaallah. Tentunya kan apa yang kita pelajari memang tujuannya untuk membantu ya, membantu klien gitu ya, dalam bentuk apapun. Pertama sih klien itu pasti edukasi gitu ya, pasti ada preventifnya, kita edukasi dia bagaimana sih kondisi kesehatan mental seseorang, bagaimana kita harus mengembangkan itu, bagaimana kita mengelolanya. Itu sih yang pasti selalu diberikan kepada klien. Kemudian ya pastinya juga membantu ya si klien untuk selesaikan masalahnya dengan cara dia sendiri, jadi bukan cara saya itu, karena kan harus dari dianya gitu kan, perubahan itu terjadi bukan dari saya. Begitu sih, jadi tetap edukasi selalu diberikan supaya dia bisa harapan saya mah kan orang yang konsultasi psikolog itu kalau ke saya nggak lama-lama gitu, bisa mandiri, bisa dia happy sendiri tanpa harus selalu bolak-balik ke saya, seperti itu. Sangat berpengaruh gitu ya. Dulu kan saya rajin bikin konten gitu ya, sekarang sih banyak sekali yang harus dikerjakan. Bikin konten, kemudian juga banyak mungkin terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya ada publikasi seperti itu, dan itu memang meningkatkan orang tuh banyak kenal saya gitu, kenal saya kan juga aktif di dinas pendidikan gitu ya. Kemarin ini baru beres yang Pokja Bunda PAUD gitu, karena kan pengurusannya memang sampai 2024, 2025 ada pengurusan yang baru gitu kan. Itu
sangat luar biasa sih, maksudnya tuh jadi banyak kenal orang gitu ya, terutama sekolah-sekolah gitu, rekanan-rekanan, dan senangnya ternyata punya punya orang, ya bisa kenal sama orang-orang yang punya misi yang sama gitu kan. Maksudnya kan saya senang di anak-anak, jadi pengen ngembanin gimana supaya anak terutama anak usia dini gitu ya di Bandung ini jadi anak yang hebat seperti itu, dan ternyata suportif dari teman-teman yang kemarin di Pokja itu juga sama gitu, jadi sejalan gitu. Senangnya begitu sih, karena ketemu orang-orang yang kita punya tujuan yang sama, jadi seru aja gitu. Pasti ya, karena kan kembali lagi tiap orang punya value. Kalau saya value-nya agama pasti, jadi agama yang didahulukan gitu. Kalau misalnya itu tidak melanggar agama gitu, pasti akan saya jalani dengan enak gitu ya. Kalau udah bentrok sih saya pasti akan tinggalkan gitu, gimana pun keadaannya gitu, pasti saya tinggalkan. Jadi sejauh ini sih saya ada di komunitas juga gitu ya, kayak di House of Hope itu mereka banyaknya orang Kristen gitu ya. Tetap saya mereka ya mereka gitu kan, jadi nggak ada perubahan ya, maksudnya itu identitas saya sebagai orang Islam gitu kan. Saya orang Islam ya udah gitu kan, saya orang Islam itu begini caranya gitu kan. Kesantunan, kebaikan itu tetap dikedepankan gitu kan. Apapun itu pasti selalu dikedepankan gitu. Apa yang diajarkan oleh Islam ya selalu saya berusaha terapkan di bagaimana interaksi saya di lingkungan gitu kan. Dan kemudian saat konsul pun saya suka memberikan masukan-masukan dari sejauh yang saya ketahui gitu ya, mengenai tentang ayat-ayat suci di Al-Quran, hadis gitu ya, contoh-contoh seperti itu, bagaimana riwayat-riwayat Rasul, sahabat, saya jelaskan juga gitu kan, bahwa ya itu kan ada tuh kadang yang ribut misalnya gitu kan, suami istri, saya suka kembalikan lagi bagaimana peran suami istri sesuai yang diajarkan oleh Rasul gitu kan. Ya karena kita orang Islam gitu ya, kemana lagi kita akan acuannya gitu. Nah itu pasti saya selalu sampaikan gitu. Jadi ya tapi bukan berarti riwayat-riwayat Rasul, sahabat, saya jelaskan juga gitu kan, bahwa ya itu kan ada tuh kadang yang ribut misalnya gitu kan, suami istri, saya suka kembalikan lagi bagaimana peran suami istri sesuai yang diajarkan oleh Rasul gitu kan. Ya karena kita orang Islam gitu ya, kemana lagi kita akan acuannya gitu. Nah itu pasti saya selalu sampaikan gitu. Jadi ya tapi bukan berarti saya, kalau misalnya ada orang yang non muslim gitu ya konsul ke saya juga saya tolak, enggak, mereka tetap saya layani sama baiknya dengan yang muslim gitu kan, sama baiknya dengan yang muslim, harus gitu malah ya. Dan kadang saya suka bilang gini, kayak waktu itu saya ada klien orang Katolik, dia bilang dia nggak tenang gitu. Saya bilang, zikirnya kamu apa sih? Kalau zikirnya orang Islam gini, kalau kamu apa? Oh ada Ave Maria, dia bilang. So kamu baca Ave Maria yang gimana? Akhirnya dia melakukan si Ave Maria itu gitu kan. Sok saya tungguin kamu, sok kamu melakukan Ave Maria kamu gitu. Ya ini Ave Maria dia segala macam gitu kan. Akhirnya dia bilang, oh iya Bu ya, ternyata sekarang lebih tenang gitu kan. Kayak saya bilang, ya mungkin hubungan kamu dengan Tuhanmu kurang, makanya kamu merasa ada kekosongan di situ. Karena kan manusia itu seyogianya dia harus ada hubungan dengan Tuhannya baik, dengan manusia pun baik gitu kan. Kadang kita lupa dengan dunia itu terlalu banyak, tapi dengan Tuhan kosong gitu. Jadi makanya si ruh ini jadi galau, sedangkan ruh ini pasti punya Tuhan gitu kan, punya penciptanya, kembalikan pada penciptanya. Nah hal seperti itu sih sejauh ini sih yang begitu yang saya terapkan tuh. Anak sekarang itu lebih peka lah sama lingkungan, lebih peka dan berinisiatif, karena jujur aja itu yang jadi isu kalau menurut saya. Isu untuk para generasi muda tuh kalau saya lihat sekarang tuh tidak berinisiatif gitu, kurang. Dia harus disuruh dulu baru gerak, ditanya dulu baru ini gitu kan. Itu sih, jadi kadang mereka udah nggak peka gitu ya, bukan nggak peka, kurang peka sama kondisi lingkungannya dan kurang berinisiatif untuk mengambil satu tindakan gitu. Dan itu
sayang sekali gitu kalau misalnya. Dan anak sekarang itu gitu ya, apa-apa belum apa-apa udah nanya gimana well-beingnya, kita harus well-being. Maksudnya lu kalau nggak ketemu masalah lu nggak akan pernah tahu well-being itu seperti apa gitu kan. Jadi balance juga dong gitu, jangan menuntut soal well-being tapi sementara untuk hal-hal yang memang dikerjakan pun tidak gitu kan. Sekarang itu kan jadi banyak beberapa udah nuntut, beberapa viral atau segala macam gitu kan, karena nggak tahu esensinya gitu. Jadi memang kalau generasi muda sekarang ya tadinya perlu lebih peka dengan lingkungan, berinisiatif dan banyak belajar. Banyak belajarnya bukan hanya dari googling segala macam, bukan, tapi baca buka lagi bukunya. Seperti di Swedia kan sekarang kayak sudah mulai meninggalkan komputer lagi, sekarang udah ke buku lagi. Karena apa? Literasinya jelek, jujur aja anak sekarang literasinya jelek gitu. Begitu ditanya apa, mereka tuh nggak tahu itu tuh apa, katanya apa ya ampun gitu. Yang zaman dulu mah kita udah banyak banget gitu kan. Jadi hal seperti itu sih, jadi memang perlu sangat meningkatkan tadi ya kesadaran pada lingkungan, kepekaannya. Kemudian juga ya kepedulian sih terutama. Dan satu lagi harus kenal dirinya. Rata-rata anak sekarang tuh nggak kenal sama dirinya apa, jadi maunya apapun nggak jelas.